mungkin di awal ini kita bahas dulu sedikit ya teman-teman tentang sosiolinguistik itu apa, kemudian sebenarnya kajian yang teman-teman pelajari atau kemudian cara pandang kita terhadap sosiolinguistik itu seperti apa gitu. Tapi yang kemudian pertama perlu kita bahas ya ini bahwa di linguistik itu secara umum ada dua cabang. Kalau teman-teman mungkin dulu S1 pernah belajar mengenai ini, ada mikro linguistik atau linguistik mikro, ada makro linguistik atau linguistik makro gitu. Biar ada komunikasi ya, coba teman-teman sosiolinguistik masuk yang mana? Yang makro atau yang mikro? Ini ada Mbak Lastu Nurul Fatim. Panggilannya siapa, Mbak? Fatim. Oh, Mbak Fatim. Mbak Fatim, sosiolinguistik masuk ke mana? Masuk ke mana? Dulu pernah peroleh materi ini belum? Waktu zaman saya belum, karena saya lebih ke belum. sastra. Oh gitu. Oh gitu ya. Oh oke. Jadi ada siapa lagi sih? Mbak Ega Lestari. Mbak Ega. Ada nggak nih orangnya? Ada Ibu. Oh ada. Panggilannya siapa? Ega atau Lestari? Ega, Bu. Oke, Mbak Ega sosiolinguistik masuk ke makro atau mikro, Mbak Ega? Makro. Makro. Kenapa? Karena sosio kan eksternal bahasa. Oke. Jadi itu dulu teman-teman yang jadi landasan bahwa sosiolinguistik itu tidak hanya mempelajari kaitannya dengan internal bahasa. Internal bahasa itu kan mulai fonologi ada bunyi, kemudian morfologi ada pembentukan kata, kemudian sintaksis ada frasa, klausa, kalimat, kemudian semantik ada makna, dan itu hanya membahas tentang internalnya. Bahwa dalam mikro kita tidak bicara tentang siapa sih yang bicara apa gendernya apa, kemudian kita tidak bicara usianya berapa, kita tidak bicara dia orang mana, kemudian status sosialnya seperti apa. Tapi dalam sosiolinguistik ada perkawinan istilahnya, ada perkawinan ilmu, nah ada bahasa dan ada masyarakat. Jadi tidak hanya membahas bahasanya, tetapi kita juga bahas masyarakatnya. Siapa sih yang bicara misalnya? Teman-teman mungkin nonton ini nggak? My Lecture My Husband, nonton nggak? Ada yang nonton? Pak Agwin senyum berarti nonton nih. Itu kalau teman-teman perhatikan, misalnya si siapa? Saya lupa deh nama perannya tuh. Prilly itu kan? Prilly. Ya, Prilly kan. Wah, Mbak Fatim nonton berarti. Prilly itu kuliah dengan suaminya, ya kan? Misalnya dia Mbak Fatim waktu di serial itu si Prilly manggil Reza dengan panggilan apa ya? Mas, bukan? Mas atau apa? Atau abang? Mas. Mas ya. Iya. Kalau dia di rumah misalnya, kalau dia di rumah manggil Mas, apakah boleh misalnya dia di kelas sebagai mahasiswanya Reza memanggil Mas juga? Enggak boleh. Itu dipelajari dalam sosiolinguistik. Jadi tidak kemudian dalam sosiolinguistik itu membahas tentang panggilan masnya aja, tapi membahas juga kapan dia pakai panggilan Mas, di mana dia pakai panggilan Mas, atau misalnya membahas statusnya Prilly, siapa Prilly ketika sedang berbicara di kelas, apakah sebagai istrinya atau sebagai mahasiswanya. Sehingga intinya di dalam sosiolinguistik itu secara mudahnya kita bicara tentang bahasa yang dikaitkan dengan situasi secara sosial. Makanya ada perkawinan keilmuan antara linguistik dan sosiologi. Makanya di sosiologi dulu mungkin teman-teman yang satu jurusan dengan saya, anak IPS, belajar kaitannya dengan norma, bicara kaitannya dengan apa namanya, apalagi ya, etika berbahasa, misal atau etika secara sosial. Di dalam sosiolinguistik itu tidak hanya dibahas tentang etika sopan santunnya, tapi bentuk bahasa yang santun seperti apa, kemudian siapa yang berbicara,
kemudian yang diajak bicara itu sebagai siapa bagi kita. Bahkan misalnya hanya urusan waktu saja itu sudah membedakan bentuk bahasa. Kita pakai selamat malam nggak mungkin diucapkan pagi misalnya, seperti itu. Secara mudahnya begitu. Nah, intinya kalau kemudian kita, nah ini ada, sebenarnya ini materi saya kuliah di kelas. Nah, sosiolinguistik itu secara mudahnya adalah menjawab pertanyaan apa namanya? Nah, menjawab pertanyaan, kenapa sih kita harus pakai bahasa yang berbeda ketika konteksnya berbeda gitu. Kenapa sih kalau si X itu bahasanya A tapi B bahasanya dengan cara yang berbeda misalnya. Kalau di Wonosobo di daerah saya nasi itu sega. Kalau di Jawa Timur apa? Sego kan. Pakainya O, ya kan? Kemudian, nah ada lagi kalau yang Tegal itu bukan hanya sega, tapi kayak ada, kalau di bahasa Arab tuh apa ya? Ainnya tuh loh, ada sege gitu. Itu yang membahas bukan lagi fonologi, tapi ada kaitan antara fonologi dengan dari mana dia berasal. Makanya dalam sosiolinguistik bicara tentang mengapa X berbicara dengan cara begini, sedangkan dia dengan cara yang lain gitu. Intinya di dalam sosiolinguistik bahasa dan masyarakat itu saling mempengaruhi, baik itu dilihat dari usianya, gendernya, bahwa kita tahu antara laki-laki sama perempuan punya bahasa yang berbeda. Di sini ada peserta yang ada mahasiswa yang laki-laki nggak? Ada nggak sih? Ada nggak? Oh Ada. ada. Mas Arga Zidan Arzaki. Mas Arga? Nah, Mas Arga kalau panggil teman sesama laki-laki pakai istilah apa? Yang sudah kenal, yang sudah dekat. Halo? Mas Arga? Pakai nama. Oh, pakai nama. Selain pakai nama, kalau sudah kenal banget panggilannya apa? Nggak ada. Oh, nggak ada. Oh, kalau panggil, oke. Sekarang ini aja Mbak Fatim aja atau Mbak Iga lagi. Mbak Iga sama Mbak Iga. Ada Mbak Iga? Mbak Iga? Halo? Itu Bu, Mas Zamzen Ah, itu ingin menjawab Mas Zamzen itu. Mana toh? Ini Muhammad Zamzen Al Mubarok. Mana Mas? Oh ini. Mas Zamzen. Panggilannya siapa Mas? Zamzen. Mas Zamzen kalau manggil teman dekat pakai istilah apa Mas? Ya kalau sudah dekat ya pakai istilah ya ya kurang sopan lah. Nggak Nggak bisa apa-apa. disebutkan. Sebutin aja. Kan konteksnya sedang kuliah. Apa? Pakainya Cok. Oh iya kalau tahu nama panggilannya gitu. Oke. Nama panggilan. Biasanya kan kalau oke, sekarang kita bandingkan deh. Misalnya Mbak Fatim kalau manggil teman dekat dengan istilah apa? Sis atau bestie Sis. gitu. Sis, bestie, ada lagi Yang Cin, ya iya. kan? Ada lagi Cin, ada Beb misalnya. Itu tidak bisa ditukar, teman-teman. Antara kalau misalnya Mas Zamzen memanggil temannya dengan Beb kan agak aneh. Kenapa? Karena memang antara bahasa perempuan dengan bahasa laki berbeda. Itu dari sesederhana panggilan. Nah, maka itu juga dibahas dalam social linguistic. Oke, kita tidak perlu terlalu banyak di sini. Selanjutnya adalah ini aja. Cara pandang, teman-teman. Jadi, ketika kita menganalisis sebuah kasus bahasa, itu ada dua cara pandang. Yang pertama ada cara pandang normatif atau preskriptif, ada cara pandang deskriptif. Nah, kalau normatif itu kita melandaskan cara pandang kita dengan kaidah yang ada di dalam bahasa, kaidah yang ada di dalam apa ya istilahnya grammar. Misalnya kalau bahasa Indonesia tuh kalau gramatikal. kalau
bahasa Indonesia misalnya ada cara penulisan yang benar apotek, bukan apotik. Yang benar itu menyedihkan, bukan mengsedih misalnya. Kalau teman-teman lihat di Instagram kan banyak ya mengsedih, mengcapek, apalagi sih menghalu, membagongkan. Kalau yang suka nonton drakor tersongkang-songkang misalnya, itu ada penggunaan apa namanya? Penggunaan imbuhan. Kalau kita lihat dari cara pandang secara normatif itu jelas salah, teman-teman. Kenapa? Karena cara pandang normatif itu cara pandang yang hanya ada di dua sisi, benar atau salah. Dan parameter benar salah ini hanya didasarkan pada ada nggak di tata bahasa, ada nggak di kamus misalnya. Nah, yang perlu teman-teman pahami adalah kalau kita belajar kaitannya dengan social linguistik khususnya, kita tidak bisa memandang bahasa secara normatif. Tidak bisa memandang bahasa secara preskriptif, secara yang ini tidak sesuai nih sama tata bahasa, berarti salah. Enggak. Karena di dalam cara pandang yang kita gunakan di dalam social linguistik, cara pandangnya adalah deskriptif. Kita menjelaskan fenomena bahasa mengcapai, menghalu dan teman-temannya tadi sebagai fenomena bahasa yang memang terjadi gitu. Ada faktornya. Mengapa? Karena tujuan dalam pandangan deskriptif adalah mencari pola bahasanya, menjelaskan kenapa sih bentuknya seperti itu gitu. Kenapa sih ada pola-pola seperti bahasa-bahasa anak Jaksel yang ghosting, roasting, apalagi sih invasion of privacy misalnya, hal-hal semacam itu yang kemudian muncul dalam masyarakat yang kalau kita pakai cara pandang normatif jelas salah karena cara pandang kita tidak lagi secara internal bahasa tetapi sudah eksternal, sudah dikaitkan dengan siapa yang berbicara, mengapa bicaranya seperti itu gitu. Maka teman-teman dengan cara pandang seperti ini sebenarnya kita akan lebih tahu objek kajian dalam penelitian sosiolinguistik itu apa? Apa yang harus kita teliti? Bagaimana cara menelitinya misalnya? Sehingga ketika kita sudah tetapkan cara pandang ini, teman-teman tidak lagi salah. Salah satunya menentukan metode apa yang akan digunakan nanti ketika saya meneliti sebuah fenomena bahasa di masyarakat. Misalnya seperti itu. Oke, sampai sini dulu ada yang mau disampaikan teman-teman? Atau saya terlalu cepat menjelaskan? Enggak ya? Enggak, Bu. Aman. Oke, sip. Selanjutnya adalah, nah ini topik kemarin Pak Gwin menyampaikan, Bu Rara tolong sampaikan topik selain alih kode campur kode gitu, supaya teman-teman tahu, oh ternyata di social linguistik itu tidak hanya urusannya dengan mengalihkan dan mencampurkan kode gitu, tapi ada topik-topik lain yang tidak kalah menarik, topik-topik yang tidak kalah banyak objek kajiannya gitu. Ini saya bentuk seperti ini karena memang urutan terjadinya alih kode dan campur kode itu dimulai dengan kondisi masyarakat yang bilingual dan diglosik maksud saya. Jadi satu pertama masyarakat yang bilingual, masyarakat yang tidak hanya menguasai satu bahasa tapi lebih atau multilingual bahkan, atau istilahnya ada istilah lain polyglot, itu orang-orang yang punya kemampuan bahasa tuh tidak cuma satu tapi bisa 5, bisa 10 misalnya. Itu karena masyarakatnya misalnya berada di satu situasi yang antara bahasa resmi dan bahasa ibunya beda. Di Indonesia banyak fenomena seperti ini gitu. Teman-teman mungkin juga bahasa ibunya bahasa Jawa, bahasa nasional atau bahasa resmi yang kita gunakan di lingkungan secara nasional adalah bahasa Indonesia, sehingga itu minimal memunculkan masyarakat bilingual yang menguasai tidak hanya satu bahasa monolingual tetapi banyak gitu. Bahkan bahasa Jawa pun kalau teman-teman mungkin kuliahnya di Jawa Timur tapi ternyata asalnya dari Jawa Tengah dan Jawa Tengahnya mungkin SMA-nya nanti Jawa Tengahnya nggak cuma di Semarang tapi ada di Magelang, pindah lagi ke Tegal, itu perbendaharaan bahasa Jawanya banyak sekali dan itu memunculkan juga konsep bilingual yang tidak hanya dua tapi lebih dari dua gitu karena bahasa Jawanya
dialeknya beda-beda. Ada dialek Jawa Timur, dialek Jawa Tengah, mungkin dialeknya Jawa Tengah yang agak ke barat, misalnya yang agak campur dengan Sunda. Mungkin teman-teman pernah mendengar penggunaan bahasa di daerah Tasik, daerah Indramayu, itu Jawa juga bukan, ya, Sunda juga bukan, jadi campur gitu. Itu mungkin ketika teman-teman mengalami fenomena bahasa seperti itu, perbendaharaan bahasanya tidak hanya bahasa Jawa dari satu daerah, tapi lebih dari itu, gitu. Jadi dimulai dari bilingualisme ini, kemudian memunculkan kondisi diglosik yang menempatkan satu bahasa lebih tinggi dibandingkan bahasa yang lain. Misalnya secara umum adalah bahasa resmi itu lebih tinggi, kalau di bahasa Inggris ada high dan low, misalnya ada bahasa yang lebih tinggi yang dianggap lebih punya martabat, istilahnya yang punya nilai lebih dibandingkan bahasa yang dianggap rendah gitu. Misalnya antara Jawa sampai Indonesia kemampuan atau misalnya apa ya, keluasaan penggunaan, kemudian keumumannya lebih tinggi bahasa Indonesia dibandingkan bahasa Jawa. Atau mungkin di dalam bahasa Jawa ada kromo sama ngoko, misalnya seperti itu. Nah, dari kondisi bilingual ini kemudian muncullah variasi-variasi bahasa gitu. Ada bahasa ngoko dan kromo, ada juga slang yang kemudian teman-teman lebih pahami dengan istilah bahasa gaul atau bahasa alay misalnya yang digunakan di media sosial misalnya. Lalu dari variasi bahasa itu kemudian muncul kemungkinan pada kolom ketiga ini, muncul kemungkinan orang tidak hanya pakai satu jenis bahasa, tapi 2 atau 3 misalnya. Sehingga terjadilah bisa dialihkan dari satu kode ke kode yang lain, bisa juga dicampurkan antar kode. Yang dimaksud dengan kode di sini tidak hanya bahasa teman-teman, tidak hanya misalnya aku meh maem dulu, tidak hanya itu, tapi campuran itu bisa terjadi antara satu ragam dengan ragam yang lain, antara satu slang dengan antara slang dengan penggunaan bahasa secara resmi, misalnya itu sudah campur sebenarnya, sudah alih misalnya. Jadi peralihan dan percampuran kode ini terjadi karena ada variasi bahasa yang tersedia dalam masyarakat, sehingga masyarakat itu punya pilihan gitu untuk pakai satu bahasa atau mencampurkan atau bahkan mengalihkan kode-kode bahasa mereka, kode-kode bahasa yang mereka kuasai gitu. Nah, setelah ada alih kode campur kode, kemudian muncullah interferensi. Bisa jadi misalnya ketika kita mencampurkan itu muncul interferensi. Gitu. Misalnya interferensi itu terjadi ketika bahasanya salah. Misalnya kalau untuk dulu ketika saya di asrama tuh ada istilah apa ya, campuran antara bahasa Indonesia sama bahasa Arab, tapi salah gitu. Contohnya apa ya? Oh ya, misalnya mau nanya, kamu mau berangkat nggak? Kalimatnya tuh naam lah gitu. Jadi naam sama la dijadikan satu. Itu interferensi, teman-teman. Yang awalnya memang niatnya untuk mencampurkan, tapi ternyata hasil keluaran dari bahasa Arab yang kemudian terujarkan dari penutur ini tuh justru memunculkan interferensi gitu. Memunculkan apa ya istilahnya? Memunculkan kesalahan bahasa gitu. Nah, ketika kemudian nanti ada satu proses penyesuaian, kemudian proses penyerapan bahasa yang dilalui dengan apa namanya, pelegalan satu kata, maka yang terjadi tidak lagi interferensi, ada istilah integrasi misalnya. Integrasi itu proses ketika bahasa dari bahasa lain, misalnya kosakata dari bahasa Inggris sudah menjadi warga dari bahasa Indonesia. Misalnya kata yang kita pinjam itu dari bahasa Inggris, televisi misalnya, dari television, atau misalnya produksi dari production, misalnya seperti itu, atau dari bahasa Arab kursiun jadi kursi misalnya, atau dari akhlak menjadi akhlak dalam bahasa Indonesia, itu integrasi prosesnya. Jadi tidak lagi dianggap bahasa asing, sudah dianggap bahasa Indonesia. Kenapa? Karena ada proses integrasi, ada proses penyesuaian bunyi misalnya, ada proses penyesuaian tulisan. Misalnya kalau dari bahasa Arab ada sholat pakai shot,
dalam bahasa Indonesia karena tidak punya fonem sot, pakainya S, maka penulisannya disesuaikan salat, bukan lagi SHOLAT tapi cukup SALAT misalnya seperti itu. Itu proses integrasi. Nah, setelah ada proses integrasi, topik selanjutnya adalah perubahan dan pemertahanan bahasa, mana bahasa-bahasa yang berubah, bahasa-bahasa yang bertambah, kosakata yang berubah yang tadinya penulisan apa misalnya ya, Soeharto itu Soeharto, kemudian diganti ejaannya menjadi Suharto, kemudian ada pemertahanan dan sebagainya sehingga terakhir ada topik sikap bahasa. Ini topik-topik ini mungkin teman-teman nanti bisa pelajari di sosiolinguistik ya secara umum. Intinya adalah topik sosiolinguistik tidak hanya code mixing dan code apa sih satunya? Mixing sama switching misalnya. Tidak hanya code switching sama code mixing tapi ada bilingualism, ada diglosik, ada variasi bahasa, perubahan dan pemertahanan bahasa, sikap bahasa yang nanti bisa lebih apa istilahnya membuka pandangan ke teman-teman bahwa dalam penelitian sosiolinguistik itu bisa kok diambil di ranah lain selain alih kode dan campur kode gitu. Atau misalnya saya punya contoh ya, misalnya teman-teman bahasa Arab misalnya, kan prodi bahasa Arab ya. Nanti misalnya bisa kok teliti interferensi yang terjadi pada tuturan bahasa Arab di satu pesantren. Itu banyak banget kalau teman-teman mau cari. Jadi interferensi yang terjadi pada sejumlah santri di satu pondok pesantren kaitannya dengan penuturan bahasa Arab. Nanti bisa dilihat dari segi apa namanya faktor lamanya dia sekolah atau mungkin faktor pengaruh bahasa ibunya, mungkin ada tetap pakai bahasa Arab tapi medok bahasa Arabnya misalnya, atau susunannya seperti yang tadi campuran strukturnya masih pakai bahasa Indonesia atau mungkin bahasa Jawa tapi kata yang keluar adalah bahasa Arab misalnya. Yang saya contohkan tadi juga sama naam lah gitu, atau naam deh misalnya, iya deh tapi katanya tetap pakai dari bahasa Arab cuma ada campuran dari bahasa Indonesia yang menyebabkan itu struktur bahasa Arabnya jadi salah gitu. Jadi itu pandangan lain yang mungkin teman-teman bisa gunakan sebagai topik penelitian di bidang sosiolinguistik gitu. Oke, sampai sini. Ada yang mau disampaikan dulu? Ada yang mau ditanyakan dulu boleh? Atau lanjut? Lanjut? Bu ada di kolom komentar. Oh, ada di kolom komentar. Oh iya, saya nggak lihat. Izin pembahasan unggah-ungguh. Oh iya, bisa. Mas Samsul Huda ya. Jadi unggah-ungguh itu bisa dilihat dari sistem masyarakat karena kalau gini, unggah-ungguh itu kan ada di masyarakat Jawa. Mungkin tidak hanya di masyarakat Jawa ya. Ada di bahasa Sunda juga yang saya tahu dari ibu saya itu ada memang tingkatan bahasa yang kalau menurut teman saya yang karena ada satu rekan kerja saya yang memang dari keluarga keraton, beliau menyampaikan dulu mengapa ada unggah-ungguh itu sebenarnya untuk membedakan mana masyarakat keraton, mana masyarakat istilahnya kalau kita tuh pakai rakyat jelata gitu kan. Antara rakyat jelata dengan rakyat kerajaan. Kenapa sampai ada unggah-ungguh? Salah satunya adalah ketika ada pembentukan bahasa standar yang digunakan oleh keluarga kerajaan sehingga beda dengan rakyat jelata gitu. Kalau kemudian ditanyakan apakah unggah-ungguh dalam bahasa Jawa masuk sosiolinguistik? Iya, jelas karena kita tidak hanya bicara tentang bentuk bahasanya seperti apa, tapi kita juga bicara kepada siapa kita pakai bahasa itu, kepada siapa kita ketika pakai bahasa itu. Termasuk dulu justru ada kan gini ya teman-teman. Secara teoretis itu kan unggah-ungguh bahasa kromo itu kita gunakan kepada apa namanya orang yang lebih tua misalnya, atau orang yang lebih kita hormati, atau misalnya orang yang punya usia lebih tinggi dibandingkan kita. Itu secara aturan istilahnya template-nya seperti itu, default-nya aturan utamanya seperti itu gitu. Tapi dulu pernah teman satu kelas saya itu meneliti justru anomalinya
bukan sebuah kesalahan, tapi lebih ke anomali bahwa justru di keluarga dia, orang tua itu juga membiasakan penggunaan unggah-ungguh kepada yang lebih muda. Gitu. Sisi sosiolinguistiknya adalah ada tujuan bahwa ada sisi pendidikan di situ, bahwa penggunaan unggah-ungguh yang secara umum ditentukan, oh kamu harus pakai unggah-ungguh kepada orang yang lebih tua. Justru di keluarga ini, semua unggah-ungguh itu juga tidak hanya digunakan kepada orang yang lebih tua, tetapi digunakan juga kepada orang yang lebih muda, ke anak-anaknya. Kenapa? Ada proses pendidikan, ada tujuan mengenalkan bahasa yang baik dibandingkan bahasa yang ngoko, misalnya seperti itu. Jadi penelitian sosiolinguistik sampai sana. Jadi kalau pertanyaannya Mas Samsul Huda, apakah masuk ke sosiolinguistik? Ya, masuk ke sosiolinguistik, Mas Samsul. Gitu. Ada pertanyaan lain? Sudah? Sementara? Oke, tidak ada. Saya lanjutkan, teman-teman. Selanjutnya adalah, bentar. Nah, ini sebenarnya sudah masuk ke metode, tapi saya lihatnya lebih ke secara apa namanya? Oh, Mas Samsul mau menyampaikan hal lain sebelum saya lanjutkan? Mas Samsul? Panggilannya siapa nih? Samsul, Mas Samsul atau Mas Huda? Menunggu kendala jaringan beliau. Oh, oke. Siap. Lanjut ya. Oke, kita lanjut ke metode penelitiannya aja. Jadi metode penelitian ini sebenarnya lebih teknisnya itu kalau kan kita punya dua jenis penelitian ya. Ada kualitatif, ada kuantitatif. Maka kalau kemudian ditanyakan, jadi sosiolinguistik pakai mana Bu? Pakai yang kualitatif karena jelas datanya sebagian besar berupa data bahasa, berupa kosakata, bisa berupa tuturan, bisa berupa kesantunan bahasa. Maka metode dasarnya adalah metode kualitatif deskriptif. Karena di situ yang dijelaskan hanya tidak ada hitungan, tidak ada tidak ada penghitungan statistik, sehingga kemudian hasil data berupa fenomena bahasa itu dijelaskan secara deskriptif. Makanya nanti di teknik penyampaian atau penyajian datanya juga sifatnya informal. Kalau teman-teman pernah mendengar buku yang ditulis oleh Pak Sudaryanto atau Pak Mahsun, muridnya Pak Sudaryanto, itu ada dua jenis penyajian data. Yang pertama adalah formal, yang kedua informal. Formal itu kalau kita menyajikan datanya berupa hasil hitungan statistik, misalnya ada rumusnya, ada hipotesisnya, misalnya ada variabel bebas, ada variabel terikat, misalnya seperti itu biasanya pakai formal karena ada hitungan, ada statistik, ada sistem statistikanya. Tapi kalau dalam penelitian sosiolinguistik, itu yang digunakan adalah metode informal. Jadi memang dengan kata-kata, menjelaskan bahasa dengan bahasa. Makanya teman-teman untuk metodenya pun pakai metode padan. Kenapa padan? Karena kalau teman-teman lihat di bukunya Pak Sudaryanto, itu sebenarnya ada dua jenis, teman-teman. Agih sama padan. Jadi kalau agih itu menjelaskan bahasa secara internal dengan bahasa dengan bahasa gitu istilahnya. Menjelaskan fenomena bunyi ya dengan kaidah-kaidah fonologi yang ada di dalam bahasa Arab. Misalnya kalau kita bicara penelitian di bahasa Arab. Atau misalnya penelitian di bahasa Inggris berarti menjelaskan kenapa penulis misalnya sistem frasa yang diterima dalam bahasa Arab itu menerangkan, diterangkan misalnya karena memang secara kaidah aturannya seperti itu, secara statistik atau ya secara sintaksis maksud saya, secara sintaksis. Tapi kalau sosiolinguistik itu karena penentu untuk menjelaskan fenomena bahasanya itu di luar bahasa, ada di masyarakat, ada di lingkungan sosial, maka metode yang dipakai adalah metode padan, metode yang digunakan dalam penelitian yang penentunya ada di luar bahasa. Kita bisa menentukan
bahwa orang pakai bahasa santun atau tidak itu bukan dilihat dari bahasanya, tetapi siapa yang bicara, dalam situasi apa, kemudian status sosial dia apa, kemudian peran dia ketika bicara, kembali lagi ke serial tadi ya, My Lecture My Husband, yang bicara tuh sebagai istri atau sebagai mahasiswa misalnya. Gitu. Jadi metode yang tepat biasanya digunakan adalah metode padan. Nah, teknik pengumpulan datanya itu sebenarnya ada banyak, teman-teman. Kalau misalnya dulu penelitian saya di tesis, nanti saya tunjukkan secara lebih detail. Penelitian saya di tesis dulu membahas tentang basa-basi di pasar tradisional, di interaksi jual beli di pasar tradisional. Itu kalau kemudian misalnya teman-teman melakukan penelitian yang serupa, maka cara pengumpulan data yang pertama adalah teman-teman merekam istilah. Kalau di yang di dalam penelitian itu merekam peristiwa tuturnya yang kemudian nanti ditranskripsikan. Nanti setelah ini saya berikan, atau sekarang aja ya? Enggak ya? Oh, ada. Ini. Jadi cara pengumpulan datanya adalah merekam kemudian ditranskripsi. Jadi hasil rekaman yang teman-teman peroleh tadi itu kemudian ditulis, namanya ditranskripsikan. Jadi apa saja yang jadi awal itu teman-teman misalnya mau meneliti alih kode dan campur kode di kelas misalnya kan. Di satu kelas ada 50 mahasiswa, kemudian teman-teman mau meneliti ada alih kode dan campur kode apa aja sih untuk mahasiswa bahasa Arab misalnya. Siapa tahu ada alih kode campur kode antara Jawa ke Indonesia, Jawa ke Arab, Arab ke Indonesia, Jawa ke Jawa, yang kromo ke ngomo misalnya seperti itu. Sudah direkam semuanya, baru teman-teman transkripsikan, tulis semuanya. Tidak harus dulu mencari mana yang alih kode, mana yang campur kode. Jadi langkah awal yang teman-teman lakukan dalam proses pengumpulan data adalah setelah merekam, tulis semua yang ada di rekaman itu. Jadi nanti kalau sudah hasilnya sudah dituliskan semuanya dari hasil rekaman itu, baru teman-teman pilih mana nih yang ada alih kodenya, mana yang ada campur kodenya, mana yang alih kode dari Indonesia ke Arab, mana yang alih kode dari Arab ke Indonesia, misalnya itu baru diklasifikasikan. Tapi di awal, di bagian teknik pengumpulan datanya adalah yang teman-teman harus lakukan dari teknik rekam adalah selanjutnya dengan mentranskripsikan. Gitu. Setelah itu bentuk lainnya adalah ada istilah teknik simak. Teknik simak ini biasanya digunakan ketika sumber data yang teman-teman gunakan adalah berupa video. Atau misalnya tadi Pak Agwin di awal cerita film misalnya, atau novel misalnya seperti itu. Jadi dari novel, dari video itu bisa teman-teman lakukan dengan istilah simak. Simak ini sama dengan observasi. Jadi dari hasil observasi itu kemudian saya lupa menuliskan di situ ya. Teknik lanjutannya bukan transkripsi istilahnya, tapi teknik catat. Jadi dari hasil simak teman-teman langsung catat. Gitu. Misalnya simaknya simak video, teman-teman mencatat. Atau ada juga sebenarnya ini fleksibel teman-teman. Ada juga istilahnya dari hasil simak itu transkripsi juga bisa. Jadi misalnya setelah menyimak sebuah sebuah video, hasil simakan itu kemudian ditranskripsikan, dicatat datanya. Ada penggunaan istilahnya penggunaan kartu data, itu biasanya digunakan dalam penelitian sosiolinguistik. Jadi kartu yang teman-teman gunakan untuk mencatat data dalam proses pengumpulan data namanya kartu data. Gitu. Nanti mungkin setelah ini saya contohkan bentuk kartu datanya seperti apa ya, supaya lebih jelas. Jadi isinya kartu data itu biasanya kode, atau saya contohkan langsung aja sebentar. Biasanya isinya pakai tabel. Ini kok gini. Oke, istilah misalnya gini. Ini biasanya paling atas itu istilah kode data,
Kemudian di sini adalah data, misalnya. Kemudian yang terakhir adalah klasifikasi. Ini. Biasanya seperti ini, teman-teman. Jadi, kelihatan nggak sih? Nah, kode data ini ditentukan dengan sebenarnya kebebasan peneliti. Kode data dari yang teman-teman peroleh itu mau diberi kode apa? Gitu. Misalnya, saya beri contoh aja ya. Pemberian kode pembuatan kode data. Misalnya gini, teman-teman meneliti tentang alih kode dan campur kode, misalnya seperti itu. Kemudian alih kodenya ada dari saya sambil megangin apa namanya. Nah, kalau gini kedengeran nggak suaranya? Dengar ya? Masuk nggak suaranya? Masuk. Dengar, Bu, Oke. dengar. Oke, misalnya alih kode dan alih kode aja deh misalnya. Sekarang tidak dengar sekarang, Bu. Oke, gini ya. Susah banget sih ya. Sebentar, saya upayakan. Ini gimana? Ya, terdengar. Oke. Alih kode dalam serial TV My Lecture My Husband misalnya. Salah ya tulisannya teh. Nah, gini. Misalnya seperti ini. Ternyata di data yang teman-teman peroleh itu ada alih kode dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Lalu ada lagi dari Inggris ke Indonesia misalnya. Nah, ini cara penulisan kodenya bisa dengan alih kode titik. Ini sih ini ya kreativitas peneliti seperti yang saya sampaikan tadi. Cuma bisa dengan cara alih kode lalu atau kalau enggak supaya Jawa misalnya. Terus ke Jawa misalnya. Alih kode. Misalnya seperti ini. 1. Nah, misalnya seperti itu. Atau kalau misalnya nanti alih kode, ternyata yang alih kode Jawa nggak cuma 1, berarti ada 10. Akan ada, ini misalnya kita letakkan di sini ya. Nah, kode datanya begini. Nah, gini. Misalnya, lala kok susah. Gitu. Jadi sebenarnya untuk pengkodean ini lebih ke kreativitas teman-teman juga. Atau misalnya sudah jelas itu alih kode kan, karena tidak ada campur kode, tulis saja misalnya gini. Nah, 1, misalnya seperti itu. Itu bergantung ke teman-teman mau memberikan kode seperti apa. Intinya kode ini sebenarnya alat untuk memudahkan teman-teman menemukan data di lampiran yang teman-teman akan analisis. Karena, oh ya, ini catatan lagi. Tidak semua data yang teman-teman peroleh dari sumber data, teman-teman analisis di bab 4. Sama nggak sih ya? Sama nggak, Kak Gwin? Untuk bab analisis itu di bab berapa? Bab 4 benar? Atau ada di bab lain? Bu, Suaranya nggak jelas ya? Oke. Bab analisis itu biasanya di bab berapa? di bab ya 4. 4 ya? Iya, 3 atau 4 biasanya. Kalau yang Oke, 3 atau 4. metodenya campur di bab 1 itu kan di bab 3. Oh iya, benar. Karena ada 2 tipe ya. Kalau metodenya dipisahkan pada bab sendiri, biasanya bab 4 udah mulai. Nah, teman-teman untuk data yang teman-teman peroleh, mungkin ini juga pernah disampaikan oleh dosen lain ya. Misalnya ada 100 data yang teman-teman terima. Ya kan? Tidak ke 100 data itu teman-teman masukkan di analisis. Teman-teman pilih data yang mewakili aja untuk diletakkan di bab 4. Nanti sisanya letakkan di lampiran.
gitu. Nah, kode ini meliputi semua ke 100 data tadi harus diberi kode. Karena nanti ini memudahkan teman-teman untuk cari di lampiran ketika ada di, atau mungkin tidak hanya teman-teman sebagai peneliti ya, tetapi pembaca, akan memudahkan pembaca ketika seorang pembaca penelitian teman-teman untuk menemukan data ini tuh ada di klasifikasi lampiran yang mana misalnya, itu memudahkan. Gitu. Nah, nanti data percakapannya di sini, misalnya saya berikan contoh. Misalnya seperti ini, yang lagi ngopo, ini bahasa Jawa, yang aku pulang dulu ya bahasa Indonesia misalnya. Data yang kemudian teman-teman tuliskan di kartu data seperti ini. Gitu. Dan ini teman-teman klasifikasikan misalnya seperti ini bentuk klasifikasinya. Jadi kodenya apa, datanya seperti apa, klasifikasinya masuk kemana, itu teman-teman tuliskan di kartu data. Ini akan memudahkan teman-teman ketika nanti mau menganalisis. Jadi proses, tadi kan misalnya ya, kita proses simak dulu, atau rekam misalnya di kelas, kemudian semua diklasifikasikan, semua ditranskripsikan. Kemudian setelah transkripsi, misalnya teman-teman pilih nih mana ya yang ini alih Jawa ke Inggris, Jawa ke Indonesia misalnya. Jawa ke Indonesia yang pertama, tulis satu kartu data. Ganti kartu data lagi, kodenya Jawa Indonesia 2. Datanya apa? Klasifikasinya apa? Karena kalau sudah masuk semua ke kartu data, nanti untuk proses teman-teman memilih data mana yang teman-teman mau masukkan ke analisis, itu jauh lebih mudah dibandingkan teman-teman hanya punya hasil transkripsi. Itu nanti setiap kali mau analisis teman-teman cari secara keseluruhan kan capek ya. Gitu. Jadi kartu data ini akan memudahkan teman-teman untuk memilih data mana yang teman-teman akan masukkan ke dalam bab 4 atau bab analisis yang teman-teman lakukan. Gitu. Jadi kalau kemudian ditanya Bu Rara sebenarnya ngapain sih pakai kartu data gitu, itu memudahkan teman-teman ketika memilih data mana yang akan teman-teman analisis. Karena ketika sudah terkelompok seperti ini, teman-teman tinggal cari. Kalau sudah paham kodenya, kan teman-teman sendiri yang buat kodenya. Jadi kalau sudah paham kodenya, oh Jawa Inggris yang mana ya? Tinggal dicari kodenya, oh ini. Datanya ini, tidak dimasukkan, ditulis di bagian analisis, kemudian dijelaskan klasifikasinya apa, teman-teman sudah punya. Gitu. Itu untuk kartu data. Gitu. Untuk sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Atau cukup? Lanjut? Lanjut, oke. Selanjutnya, oh ya ini saya punya studi kasus. Coba teman-teman kecil-kecilan aja ya supaya ada diskusi. Saya punya, misalnya saya, seorang mahasiswa mau meneliti penggunaan bahasa dalam interaksi jual beli di sebuah pasar. Kenapa jadi parah sih? Pasar tradisional yang buatnya lagi puasa. Pertanyaannya adalah, kira-kira menurut teman-teman, berapa orang penjual dan berapa orang pembeli yang harus dijadikan sumber data dalam penelitian tersebut? Kalau menurut teman-teman gimana? Ini ada Mas Muid. Mas bener ya? Mas Muid, ada Mas Muid? Oh, nggak ada suaranya. Ya udah Mbak Fatim aja deh yang kelihatan wajahnya dari tadi. Kalau menurut Mbak Fatim gimana Mbak Fatim? Kira-kira harus berapa? Apakah menentukan jumlah pembeli dan penjual atau langsung aja direkam gitu? Menentukan jumlah sesuai dengan batasan masalah. Oh, menentukan jumlah sesuai dengan batasan masalah. Oke. Itu yang saya Demo. tahu. Oke. Ya, terima kasih Mbak Fatim. Oke. Jadi teman-teman, nah penentuan data, sebenarnya kalau penentuan data di dalam linguistik, itu yang pertama yang kemudian teman-teman perlu pahami adalah data didasarkan pada kebutuhan, bukan populasi dan sampel.
Ini nanti mungkin akan berbeda ketika dosen yang menyampaikan berbeda ya. Tapi sejauh yang saya lakukan selama ini, ketika penelitian yang dilakukan adalah penelitian sosiolinguistik, yang menentukan berapa jumlah berapa jumlah sumber data diambil, berapa jumlah sumber data yang diambil adalah berdasarkan kebutuhan penelitiannya. Jadi kadang-kadang ada yang mengatakan, oh 10 Bu, oke. 5 Bu, oke. Dua-duanya bisa jadi benar. Dari mana penentuannya? Dari sini nomor 2, variasi data. Jadi misalnya, ini agak ribet tapi perlu saya sampaikan. Misalnya dari 10 orang sumber data, kita kembali ke ahli kode campur kode aja lah ya, yang lebih mudah. Dari 10 orang penutur ahli kode dan campur kode, ternyata semuanya, misalnya dalam satu kelas ada 50 misalnya. Kemudian Mbak Fatim tentukan 10 aja deh, nggak usah banyak-banyak gitu. Ternyata dari 10 itu semua datanya sama. Kira-kira butuh tambahan sumber data nggak kalau seperti itu? Butuh. Nah, butuh. Makanya penentuan 10 itu belum bisa menjadi kepastian, itu menjadi belum bisa dipastikan bahwa itu mencukupi kebutuhan penelitian yang kita lakukan. Jadi sebenarnya untuk menentukan berapa jumlahnya, yang menentukan adalah variasi datanya. Nanti saya jelaskan lebih detail setelah ini. Kemudian didasarkan tentunya pada alasan ilmiah untuk menentukan kenapa sih saya harus meneliti kelas ini bukan kelas lain, atau misalnya ke tesis saya deh, misalnya. Kenapa sih saya pilih pasar yang ini bukan pasar yang lain, padahal di Wonosobo pasar tuh banyak gitu. Nah, alasan ilmiah misalnya salah satunya bukan karena soalnya pasar ini yang paling dekat dari rumah saya, misalnya. Enggak, bukan itu. Tapi didasarkan pada misalnya pasar tersebut dibandingkan dengan pasar yang lain, itu paling strategis lokasinya, kemudian paling banyak variasi barang, sehingga ketika jumlah penjualnya banyak, variasi barang yang dijual itu banyak, kemudian beraneka ragam istilahnya, kemungkinan munculnya data yang akan saya cari itu lebih tinggi dibandingkan ketika pasarnya di daerah yang terpencil, kemudian jarang orang datang ke sana, kemudian barang yang dijual itu cenderung sama, misalnya semua pakaian misalnya. Tapi akan beda ketika pasarnya tidak hanya jual pakaian, tapi ada makanan, ada alat pertukangan, ada pakaian, ada sepatu, ada apalagi ya, sayur, buah dan sebagainya gitu. Jadi didasarkan pada alasan yang ilmiah. Ini saya sekarang contohkan kaitannya dengan penentuan jumlah data yang saya sampaikan tadi. Nah, misalnya gini teman-teman. Total mahasiswa itu ada 50. Kemudian tadi saya contohkan Mbak Fatih menentukan 10 aja. Misalnya sampelnya diambil 10 orang. Ternyata alih kodenya hanya terjadi antara semuanya. Misalnya hanya terjadi antara bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Tok, nggak ada variasi lain. Maka tadi Mbak Fatih menjawab, berarti butuh tambahan lagi, Bu. Gitu. Maka misalnya dari ke-50 ini diambil semua, sehingga ternyata setelah 50 sampel itu diambil, dari ke-50 lahirlah, ternyata tidak hanya Arab ke Indonesia, tapi ada sebaliknya, Indonesia ke Arab misalnya. Kemudian ada lagi Jawa ke Arab, atau misalnya Jawa ke Indonesia. Misalnya seperti itu.
Nah, teman-teman, misalnya sudah ditemukan seperti ini, aduh, bentar. Nah, sudah ditemukan seperti ini, datanya akan jauh lebih variatif. Karena kita tidak lagi menentukan berapa jumlah sampelnya, tapi pada kebutuhan penelitian yang kita lakukan. Misalnya, saya mau mencari, saya pernah, misalnya ya, selama teman-teman berada di kelas tersebut, pernah mendengar alikode itu ada 4 jenis, Arab ke Indonesia, Indonesia ke Arab, Jawa ke Arab, Jawa ke Indonesia. Tapi ternyata ketika diuji cobakan pada 10 orang, kok yang keluar cuma Arab ke Indonesia sih? Berarti kan ada data yang tidak diperoleh dari 10 orang tersebut. Maka oke, kita cari ke 20 misalnya. Oh, ternyata 20 cuma 2, yang 2 belum ketemu misalnya. Ketika kemudian ditentukan, oke, dari semua populasi itu kita pakai semua sebagai sampel, maka ditemukan 4. Yang mau saya sampaikan di sini adalah tadi penentuan jumlah sumber data di dalam sosiolinguistik itu tidak bisa ditentukan di awal saya mau mengambil segini aja, nggak bisa sebenarnya. Tapi ditentukan dari ketersediaan data yang ada di lapangan. Gitu. Sekarang gini teman-teman, misalnya kita balik kondisinya. Ya, misalnya kita balik, ini kasus yang tadi. Sekarang kita kasuskan ternyata dari sampel 10 orang ini, atau dari 50, kita ambil 20 aja deh misalnya. Tapi dari ke-20 ini ternyata sudah mencakup semua jenis ini. Semua jenis, keempat jenis alikode ini, maka ke-20 ini sudah mewakili, cukup, tidak perlu ditambah lagi. Misalnya seperti itu. Jadi intinya yang mau saya sampaikan adalah dalam penelitian sosiolinguistik itu penentuan sumber datanya tidak serta-merta menentukan jumlahnya dulu, tetapi menentukan variasi apa sih istilahnya tuh, variasi datanya. Jadi kalau dari 5 orang aja sudah bervariasi, ya sudah cukup gitu. Kalau dari misalnya justru misalnya ternyata kok satu kelas, misalnya teman-teman meneliti mahasiswa yang prodi bahasa Arab itu ada 3 kelas misalnya. Saya ambil satu kelas aja deh gitu. Ternyata dari satu kelas itu variasi datanya kok cuma 2, padahal kemungkinannya 4 misalnya. Tambah lagi dari kelas lain itu boleh. Kecuali misalnya kasusnya beda. Dari ketiga kelas itu ternyata kemungkinan yang terjadi alikode cuma 2, Arab Indonesia, Indonesia Arab, sudah mentok. Tidak perlu dipaksa lagi. Kenapa? Karena teman-teman sudah membatasi jumlah sumber datanya hanya dari ketiga kelas tersebut berdasarkan judul misalnya, atau alikode dalam tuturan prodi bahasa Arab di Universitas A, misalnya seperti itu. Teman-teman sudah menentukan ternyata dari ketiga kelas itu hanya ditemukan 1 misalnya, atau 2 Arab Indonesia, Indonesia Arab, dan sudah sampai pada populasi yang maksimal, ya sudah, tidak perlu ditambah lagi. Tapi kalau memang misalnya tadi kita kembali ke studi kasus yang saya tampilkan tadi, misalnya di sini, ini pun kita tidak bisa menentukan berapa jumlah pembeli dan penjualnya. Kalau bisa sebanyak-banyaknya, karena semakin banyak sumber data dalam sosiolinguistik, kemungkinan teman-teman mendapatkan data yang bervariasi itu semakin tinggi. Gitu. Intinya sekali lagi, dalam sosiolinguistik itu penentuan data tidak bisa teman-teman tentukan dulu jumlahnya, tetapi teman-teman lihat dari variasi data yang diperoleh. Catatan tambahan adalah begini teman-teman. Misalnya jenis-jenis alikode itu kan ada 2. Ada internal dan ada eksternal. Internal misalnya alikodenya antara bahasa-bahasa yang ada di Indonesia, Jawa Indonesia, Indonesia Jawa misalnya. Kemudian kalau eksternal misalnya Indonesia ke Inggris atau Indonesia ke Arab. Tapi ketika di lapangan teman-teman tidak menemukan eksternal dengan cara apapun, ya jangan dipaksa. Gitu. Jangan, kok nggak ada ya, jangan kemudian jadi galau gitu misalnya. Kok data yang saya juga ada, nggak masalah. Kenapa? Karena
tidak ditemukannya data tadi bukan berdasarkan karena kita tidak mencari, tapi karena memang data itu tidak tersedia gitu. Sama misalnya kalau penelitian sastra ya, teman-teman mau meneliti tentang gaya bahasa di sebuah novel misalnya. Gaya bahasanya misalnya hanya 4 metafora, hiperbola, litotes, personifikasi. Tapi di novel itu cuma ketemu 2, personifikasi sama hiperbola. Ya udah yang 2 nggak ditemukan nggak masalah. Karena pada dasarnya kita meneliti data yang memang ada, bukan meneliti data yang tidak ada. Makanya ini yang menjadi dasar saya selalu menyampaikan di kelas dengan mahasiswa-mahasiswa saya, ketika menentukan sebuah penelitian itu akan lebih baik penentuannya didasarkan kepada masalah yang sudah teman-teman temukan. Bukan membuat judul dulu baru mencari data, tapi menentukan dulu apa yang mau saya bahas berdasarkan masalah yang sudah teman-teman temukan. Gitu. Jadi kalau menentukan judul dulu, misalnya ya teman-teman gini, tanpa melihat dulu datanya seperti apa, teman-teman misalnya tiba-tiba saya ingin meneliti alih kode dan campur kode antara bahasa Indonesia dan bahasa Jerman dalam perkuliahan Pak Agwin misalnya. Kan kita tidak bisa, misalnya ternyata data itu nggak ada gitu. Kan akan teman-teman sebagai seorang peneliti akan mengalami kesulitan karena penelitian teman-teman tidak didasarkan pada data yang sudah pernah diketahui sebelumnya, tapi hanya menentukan pada keinginan teman-teman untuk meneliti sebuah objek tanpa melihat dulu di lapangan tuh ada nggak datanya, misalnya seperti itu. Jadi tambahan aja, ketika teman-teman mau melakukan penelitian, akan lebih baik misalnya penelitian itu didasarkan pada masalahnya apa dulu, baru menentukan judulnya. Dibandingkan menentukan judulnya terlebih dahulu tanpa melihat apakah ada data yang teman-teman cari itu di tempat atau di lokasi teman-teman meneliti. Gitu. Jadi berdasarkan kasus dulunya, kasusnya apa dulu, baru buat penelitian, dibandingkan buat judul dulu, baru melakukan penelitian. Jadi akan mengalami kesulitan. Gitu. Terakhir, sebelum saya akhiri, mungkin ini salah satu yang saya sebutkan tadi, penelitian yang saya lakukan untuk tesis S2 saya kemarin. Nggak bisa ya? Oh, sudah. Loh. Nah, dasar teorinya sosiolinguistik dan pragmatik sebenarnya, karena ada konteks, ada tuturan, sehingga dulu ketika saya bimbingan dengan dosen pembimbing, disarankan untuk sosiopragmatik gitu. Bisa teman-teman. Jadi misalnya teman-teman mau meneliti tentang kesantunan bahasa, kesantunan bahasa kan bagian dari pragmatik. Tapi kesantunan bahasa di suatu masyarakat tertentu, etnis tertentu bisa masuk ke ranah sosiopragmatik gitu. Kemudian datanya adalah tuturan basa-basi, kemudian sumbernya adalah yang terjadi di interaksi jual beli, baik itu antara penjual dan penjual, pembeli dan pembeli, maupun antara penjual dan pembeli gitu. Nah, bagian ini teman-teman mungkin perlu hal-hal seperti ini perlu dijelaskan secara detail di bagian metode penelitian sebenarnya. Misalnya teman-teman mau meneliti alih kode dan campur kode dalam, atau tadi ya, interferensi dalam tuturan santri pondok pesantren Al-Hikmah, misalnya seperti itu. Teman-teman jelaskan alih kode dan campur kode antara siapa, dengan siapa, oleh siapa. Misalnya, apakah hanya santri, apakah santri kepada santri, atau termasuk juga santri kepada ustazahnya, kepada mujanib-mujanibahnya, misalnya, itu perlu disampaikan. Sehingga nanti ketika menyampaikan analisis di bagian bab pembahasan, itu tidak ada pertanyaan. Ini sebenarnya yang jadi subjek penelitian siapa? Apakah hanya santrinya? Apakah hanya ustazahnya misalnya? Kalau itu sudah dijelaskan di bagian metode, penguji misalnya terutama, atau pertanyaan-pertanyaan dari pembaca kaitannya dengan siapa yang jadi sumber data tidak akan muncul karena sudah dijelaskan lebih dulu secara detail di bagian metode penelitiannya. Itu lokasinya di pasar tradisional, metodenya jelas, deskriptif, kualitatif, teknik pengumpulannya simak, bebas, libat, cakap. Ini salah satu istilah pengambilan data yang menyimak, tapi kalau istilahnya bebas, libat, cakap berarti
peneliti tidak melibatkan kata-katanya sebagai data di dalam penelitian yang teman-teman buat. Misalnya saya mau meneliti interaksi jual beli, tapi saya tidak melibatkan kata-kata dari ujaran saya sebagai data, berarti itu simak bebas libat cakap. Kalau simak libat cakap, berarti menyimak yang hasil simakan itu termasuk di dalamnya kata-kata seorang penelitinya, gitu. Jadi karena saya tidak melibatkan kata-kata saya dalam penelitian yang saya buat, maka tekniknya yang saya gunakan adalah simak bebas libat cakap, kemudian dianalisis dengan metode padan yang saya sampaikan tadi, kemudian disajikan secara informal. Contoh datanya seperti ini. Jadi bahasa basi itu kalau secara ada istilah bahasa Inggrisnya petik communion. Jadi bahasa yang sebenarnya nggak penting gitu, tapi tidak penting secara informatif, tetapi penting secara fungsional karena fungsinya untuk membangun kesantunan berbahasa. Jadi bahasa basi paling mudah ya sapaan selamat pagi, atau misalnya orang-orang Indonesia tuh ya menanyakan sesuatu yang kita sudah tahu. Misalnya lewat depan rumah tetangga, kita lihat tetangga sedang nyapu, bersih-bersih Bu, gitu. Itu pertanyaan yang sebenarnya secara informatif nggak ada. Tidak ada informasi baru gitu. Tapi dia punya peran secara fungsional untuk mendekatkan hubungan sosial, mendekatkan hubungan kekerabatan, mendekatkan hubungan pertetanggaan gitu yang sebenarnya kalau tidak diucapkan pun tidak menambah informasi maupun mengurangi informasi, tetapi fungsinya hanya untuk mendekatkan hubungan sosial. Nah, bahasa-bahasa yang saya bahas di penelitian saya ini juga fungsinya sama. Jadi sebenarnya untuk mencairkan suasana ketika jual beli, ketika tawar-menawar. Kalau tawar-menawar ibu-ibu di pasar itu kan agak tense-nya agak tinggi ya. Apalagi kalau harga minyak kok nggak turun-turun misalnya. Kok mahal terus misalnya seperti itu. Yang kemudian saya temukan di sini adalah bahasa basi ini menjadi satu sarana untuk menurunkan tingkat emosional ibu-ibu tadi gitu. Jadi misalnya mbok didonke to Mbak, ngono mosok sing medun sing karepe medun berat badan tok, misalnya seperti itu. Jadi ada guyonan-guyonan dan humor yang dimasukkan dalam interaksi jual beli itu kemudian masuk ke bagian bahasa basi. Ini catatan aja kalau teman-teman buat menuliskan data dari konteks percakapan, cara penulisannya seperti ini. Jadi disampaikan dulu konteksnya apa, siapa yang terlibat di situ, kemudian tujuannya apa misalnya, baru disampaikan si A bicara apa, B bicara apa. Dan karena di sini data saya adalah data dalam bahasa Jawa, maka kita sebagai peneliti atau teman-teman sebagai peneliti harus mencantumkan translate-nya. Jadi ada subtitle-nya misalnya kalau nonton film tuh. Jadi ada artinya karena bisa dipastikan pembaca tulisan kita nanti tidak hanya orang-orang yang paham bahasa Jawa, tapi bisa jadi orang-orang yang tidak paham bahasa Jawa sehingga membutuhkan terjemahan dari data berbahasa Jawa tersebut. Sehingga penulisan datanya seperti ini. Begitu Pak Agwin, terima kasih. Mohon maaf kalau penyampaiannya agak ribet ya, agak cepet gitu karena gitu teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.